Sekarang kita akan membahas tentang penilaian akhir semester paket 1. Sudah dibuka bukunya halaman 65. Sediakan alat tulis, kita pakai pensil. Jika nanti ada jawaban kalian yang salah, boleh dihapus dan diubah sesuai dengan yang Miss jelaskan ya. Oke, kita mulai soal yang pertama. Di dalam pilihan berganda, ini ada sepenggal cerita. Nanti di bagian cerita ini digunakan untuk menjawab pertanyaan pilihan berganda nomor 1 dan nomor 2. Kita mulai ya. Mari kita sama-sama membaca. Macan tutul, harimau Sumatera, dan singa Afrika merupakan 3 dari beberapa jenis kucing besar yang dapat ditemukan di kebun binatang Ragunan. Mereka merupakan hewan karnivor yang memiliki gigi taring dan cakar yang tajam. Terdapat pula beberapa perbedaan fisik pada mereka. Macan tutul bertubuh lebih kecil dari harimau Sumatera dan singa Afrika. Tubuhnya memiliki rambut berwarna kuning dengan pola bintik hitam. Harimau Sumatera memiliki rambut dengan pola bergaris kuning dan hitam. Di antara ketiganya, singa Afrika bertubuh paling besar dengan tubuh berwarna kuning. Singa jantan memiliki rambut yang lebat dan panjang di sekitar kepalanya, yang menjadi pembeda dengan singa betina. Nomor 1, topik dari pengamatan tersebut adalah, dari cerita ini, apa yang dapat kita ambil topiknya? Atau di dalam cerita ini menceritakan tentang apa? Kita ambil kata kuncinya. Kita lihat dulu pilihannya yang bagian A. Ciri-ciri kucing besar yang ada di kebun binatang Ragunan. Yang B. Macan tutul, harimau Sumatera, dan singa Afrika adalah hewan karnivor. Yang C. Macan tutul memiliki tubuh paling kecil dibandingkan harimau Sumatera dan singa Afrika. Sedangkan yang D, kebun binatang Ragunan memelihara macan tutul, harimau Sumatera, dan singa Afrika. Nah, dari keempat pilihan ini, mana jawaban yang paling tepat berdasarkan cerita di samping? Nah, jawabannya adalah bagian A. Ya. Kemudian nomor 2. Pernyataan yang sesuai dengan teks hasil pengamatan ini. Nah, apa pernyataan yang benar? Kita lihat dulu apa pilihannya. Yang A, macan tutul jantan memiliki rambut yang lebat dan panjang di sekitar kepalanya. Apakah betul? Macan tutul jantan memiliki rambut yang lebat dan panjang. Di dalam cerita dikatakan bukan macan tutul, tetapi singa jantan. Nah, jelas bukan A jawabannya. Yang B, pola yang ada pada rambut harimau Sumatera bergaris kuning dan hitam. Harimau Sumatera. Pola rambut. Pola rambut. Harimau Sumatera memiliki rambut dengan pola bergaris kuning dan hitam. Oke, yang C. Kebun binatang Ragunan hanya memiliki 3 jenis kucing besar. Ini jelas salah ya. Yang D, ketiga jenis kucing itu memiliki ciri yang sama. Tidak, ketiga kucing tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah, ya, jawabnya adalah B. Oke, lanjut. Soal ketiga. Jenderal Sudirman menggunakan strategi perang gerilya dalam menghadapi musuh. Pertanyaan yang tepat untuk diajukan berdasarkan kalimat di atas. Nah, ini maksudnya, apa kalimat pertanyaan yang cocok untuk jawaban yang berwarna ungu ini? Jenderal Sudirman menggunakan strategi perang gerilya dalam menghadapi musuh. Nah, pertanyaan yang tepat adalah B. Apa strategi perang yang digunakan oleh Jenderal Sudirman?
Nah, kalau kita pilih D, adakah jawabannya di atas? Jelas ada. Jawabannya adalah perang gerilya. Jelas ya? Lanjut, soal keempat. Yang A, titik-titik konferensi meja bundar diadakan. B, konferensi tersebut diadakan di Den Haag, Belanda. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah apa kata tanya yang dikatakan oleh si A, sehingga B menjawab konferensi tersebut diadakan di Den Haag, Belanda. Mana yang cocok? Kapan? Di mana? Apa? Mengapa? Ingat, ada diadakan di Den Haag, Belanda. Maka jawabannya adalah B. Di mana? Di mana konferensi meja bundar diadakan? Di Den Haag, Belanda. Lanjut soal kelima. Ada sepenggal cerita mengenai pesawat terbang yang merupakan alat transportasi. Oke, kalian juga bisa baca selanjutnya. Nah, pertanyaannya, paragraf kedua pada teks di atas termasuk bagian titik-titik dalam teks eksplanasi. Nah, ingat, di dalam teks eksplanasi itu dibedakan 3 bagian. 3 bagian itu adalah yang pertama, pernyataan umum, yang kedua, pernyataan penjelas, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Nah, yang diminta adalah paragraf kedua. Paragraf kedua itu mulai dari kata mereka adalah Orville Wright dan Wilbur Wright yang berjasa terhadap desain dan perancangan pesawat terbang efektif pertama. Mereka mulai mempelajari penerbangan pada tahun 1899. Percobaan ini dilakukan terhadap 3 pesawat rancangannya. Adapun pesawat ketiga telah berhasil diuji coba sebanyak 1.000 kali. Wow, 1.000 kali ya. Pada pesawat keempat, mereka memasang mesin motor kecil yang diberi nama Wright Flyer. Pesawat itu pun terbang dengan dikendalikan oleh Orville dan menjadi yang pertama dalam sejarah. Nah, di dalam paragraf kedua ini adalah merupakan penjelasan dari paragraf pertama. Maka, sesudah kita membaca, mana jawaban yang paling tepat untuk menjawab nomor 5? Betul, jawabannya adalah pernyataan penjelas. Jadi di dalam paragraf kedua ini dijelaskan bagaimana pesawat terbang itu dirancang. Oke, lanjut soal ke-6. Nah, topik yang dibahas dalam teks tersebut. Nah, apa topik yang dibahas di dalam teks ini? Apakah kisah Orville dan Wilbur Wright atau penemuan rancangan pesawat pertama di dunia? C. Pesawat sebagai transportasi yang efektif. D. Penerbangan pertama dalam sejarah dunia. Apa topik yang paling cocok berdasarkan sepenggal cerita? Oke, jawabnya adalah B, bahwa penemuan rancangan pesawat pertama di dunia. Lanjut, soal ke-7. Nah, untuk menjawab soal ke-7 dan ke-8, kita berpedoman pada teks berikut. Tentang budaya merupakan identitas sebuah bangsa yang menjadi cermin dari kehidupan bangsa itu sendiri. Saat ini dunia sedang menghadapi era globalisasi di berbagai kehidupan, termasuk budaya. Globalisasi dalam kebudayaan tidak hanya memiliki dampak negatif, tetapi ada juga dampak positifnya. Lantas, bagaimana cara kita dalam menghadapi budaya global tersebut? Seiring perkembangan teknologi informasi, budaya global akan sangat mudah masuk dan sulit untuk mencegahnya. Kita sebaiknya bersikap bijaksana dalam menghadapi dan menerima budaya itu. Tentunya dengan cara menanamkan rasa cinta pada budaya tanah air sejak dini. Dengan demikian, identitas bangsa kita tetap kuat dan budaya global dapat kita saring nilainya agar tetap dapat bergaul dengan dunia internasional. Nah, pertanyaannya, informasi penting yang disampaikan pada paragraf pertama. Oke, paragraf pertama. Apa informasi yang penting yang disampaikan di dalamnya? Yang A, identitas sebuah bangsa dapat tercermin pada budayanya. Yang B, globalisasi budaya sangat memiliki dampak negatif yang besar. C, dunia internasional menggunakan kebudayaan global. D, budaya global harus diterima dengan baik.
Nah, mana informasi yang paling tepat untuk paragraf pertama? Bisa? Kamu bisa menemukannya? Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah A. Identitas sebuah bangsa dapat tercermin pada budayanya. Oke, ingat paragraf pertama, kalimat pertama. Budaya merupakan identitas sebuah bangsa yang menjadi cermin dari kehidupan bangsa itu sendiri. Jadi ini intinya sama, hanya kalimatnya saja yang berbeda. Nomor 8. Topik yang dibicarakan pada paragraf kedua teks eksplanasi tersebut. Nah, di dalam paragraf kedua ini, apa yang dibicarakan? Apakah A. Perkembangan teknologi informasi di era global? Yang B. Cara menyikapi dan menghadapi budaya global? Yang C. Menanamkan rasa cinta budaya tanah air? D. Identitas bangsa melalui budaya yang kuat. Mana topik yang cocok untuk paragraf kedua? Hati-hati ya, yang diminta adalah paragraf kedua. Nah, jawabnya B. Cara menyikapi dan menghadapi budaya global. Nah, jelas di sana diceritakan. Lihat kalimat berikutnya. Kita sebaiknya bersikap bijaksana dalam menghadapi dan menerima budaya itu. Jadi itulah topik. Bagaimana cara kita bersikap dalam menghadapi globalisasi. Lanjut soal berikutnya. Formulir pendaftaran anggota Paskibra SD Pelita. Nah, kamu bisa lihat formulirnya, dan kemarin kita juga sudah belajar untuk mengisi formulir ya. Nah, nomor 9. Gambar di atas merupakan formulir apa? Apakah formulir anggota Paskibra SD Pelita? Permohonan ya, formulir permohonan anggota. Kemudian ada pendaftaran anggota Paskibra, ada pengajuan. Kemudian ada pendaftaran siswa SD Pelita. Nah, hati-hati dalam memilih. Ini hampir sama, hanya yang membedakan adalah kata permohonan, pendaftaran, pengajuan. Nah, mana yang cocok untuk formulir yang di samping? Oke, betul. Jawabnya adalah B. Pendaftaran anggota Paskibra SD Pelita. Dari mana kita tahu? Ini ada di atas yang dicetak tebal. Formulir pendaftaran anggota Paskibra SD Pelita. Lanjut soal 10. Pada formulir di atas dapat diketahui pendaftaran tersebut diperuntukkan atau diperbolehkan untuk siapa. Nah, mengerti maksudnya? Formulir ini ditujukan atau pendaftarannya untuk siapa? Apakah untuk siswa, orang tua, guru, atau kepala sekolah? Nah, di sini ada kata kunci. Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Paskibra. Jawabnya adalah jawabnya adalah A untuk siswa. Karena anggota Paskibra SD Pelita. Tidak mungkin orang tua ya. Lanjut, kita masuk ke bagian isian. Nah, di dalam isian kita harus menemukan jawaban yang paling tepat. Nomor 1, Kebun Raya Bogor berada tidak jauh dari Jakarta. Tempat wisata ini sering dijadikan tempat wisata belajar bagi siswa-siswi dalam mengamati aneka ragam tumbuhan yang ada di Indonesia. Nah, apa objek pengamatan? Ini adalah cuplikan dari laporan pengamatan. Nah, apa objek pengamatan dari cerita di atas? Ada yang tahu? Miss coba jawab ya. Nah, jawabannya adalah tentang keanekaragaman tumbuhan di Kebun Raya Bogor. Jadi itu adalah objek pengamatan. Lanjut, isian kedua. Ajeng mendapat tugas dari gurunya untuk melakukan wawancara tentang pengalaman seorang tetangganya yang memelihara kucing. Tetangga Agnes bernama Mary. Ia memelihara seekor kucing Persia dengan rambut yang cantik dan lebat. Mary menjelaskan kepada Agnes cara-cara merawat kucing Persia agar sehat dan terawat. Nah, apa tujuan Ajeng
tetangganya yang bernama Mary. Nah, Mary di sana menjelaskan tentang bagaimana cara